Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol yang ada. Seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baik anak-anak, Ibu mau memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Rizka Fodel Nahda, bisa kalian panggil dengan Ibu Rizka. Anak-anak, marilah sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu punya yel-yel loh. Kalian mau tahu nggak yel-yelnya gimana? Baik, di sini Ibu akan mencontohkan yel-yelnya. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Yes. Kita ulangin lagi ya, sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tema 3, subtema 1 yang berjudul Benda di Sekitarku. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan memberikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pertama yaitu mendeskripsikan pengertian benda. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan istilah benda. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui ciri-ciri benda, jenis-jenis benda, sifat fisik benda, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, siswa dapat membedakan mana benda dan yang bukan benda. Kalian tahu nggak sih benda itu apa? Ada yang tahu nggak apa itu benda? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan apa itu benda? Ya, betul. Benda adalah sesuatu yang berada di alam yang memiliki wujud. Benda juga merupakan makhluk tak hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, benda sering disebut sebagai barang, materi, objek, dan zat. Dan selanjutnya, di sini ada ciri-ciri benda. Ciri-ciri benda dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, memiliki wujud. Yang kedua, memiliki massa. Dan yang ketiga, menempati ruangan. Kalian tahu nggak sih wujud benda itu terbagi menjadi berapa? Ya, betul. Wujud benda terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada benda padat. Yang kedua, ada benda cair. Dan yang ketiga, ada benda gas. Dan selanjutnya, di sini ada jenis-jenis benda. Kalian tahu nggak sih, jenis-jenis benda itu dikelompokkan menjadi berapa bagian? Iya, betul. Jenis-jenis benda dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, ada benda hidup. Benda hidup apa sih? Benda hidup adalah makhluk hidup yang menunjukkan ciri-ciri organisme seperti bertumbuh dan berkembang. Contohnya apa sih benda hidup itu? Contoh benda hidup itu bisa bernafas, bisa makan dan minum, bergerak aktif, dan tumbuh dan berkembang. Dan selanjutnya, jenis benda tak hidup. Jenis benda tak hidup itu apa ya? Benda tak hidup itu kebalikannya dengan benda hidup. Benda tak hidup itu benda yang tidak bernafas. Contohnya apa sih benda yang tak hidup? Itu seperti panci, pisau, penggorengan, sapu, dan lain sebagainya. Bagaimana sih, Bu, caranya kita membedakan benda dan bukan benda? Ayo, siapa di sini yang bisa menjawab? Bagaimana cara kita membedakan benda atau bukan benda?
Caranya itu mudah. Kalau benda itu sudah pasti memiliki massa, memiliki wujud, dan menempati ruangan. Selain itu, berarti bukan benda. Nah, kalau yang bukan benda itu, berarti dia tidak memiliki massa, tidak memiliki ruangan. Sampai sini paham bagaimana caranya kita membedakan benda dan bukan benda? Baik, kalau paham, kita lanjut ya. Selanjutnya, kita akan membahas sifat fisik benda. Apa sih, Bu, sifat fisik benda itu? Ada yang tahu nggak anak-anak? Siapa yang tahu sifat fisik benda? Sifat fisik benda itu sifat yang bisa kita amati secara langsung, seperti kita mengukur dan kita rasakan secara langsung. Sampai sini paham tentang sifat fisik benda? Dan sifat fisik benda itu dikelompokkan menjadi banyak loh. Ada yang tahu di sini siapa? Sifat fisik benda itu dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, warna. Yang kedua, yang kedua, bentuk. Yang ketiga, kekuatan. Yang keempat, wujud. Dan yang kelima, ukurannya. Sifat wujud benda berdasarkan warnanya itu seperti warna biru, benda itu berwarna pink, benda itu berwarna hijau, dan lain sebagainya. Kalau sifat benda berdasarkan bentuknya, itu ada benda yang berbentuk panjang, ada benda yang berbentuk kecil. Sifat wujud benda kekuatan itu bisa dilihat dari bendanya itu kuat atau benda itu rapuh. Dan selanjutnya, sifat fisik benda melalui wujudnya. Itu ada yang wujudnya besar, ada wujudnya kecil. Dan sifat wujud benda sesuai dengan ukurannya itu juga dilihat dari sisi bendanya itu berukuran besar atau berukuran kecil. Baik anak-anak, kita lanjut ke selanjutnya. Di situ ada contoh di situ Ibu berikan contoh gambar yang merupakan benda seperti kursi, botol minyak, dan botol minum. Dan selanjutnya juga ada contoh gambar yang bukan benda. Yang bukan benda itu ada api unggun, cahaya, dan suara. Sampai sini paham contoh benda dan bukan benda? Baik, kalau paham, kita lanjut ke selanjutnya ya. Baik anak-anak, selanjutnya itu ada tugas untuk di rumah. Ibu sudah menyediakan peta konsep. Kamu buat di buku tugas kamu peta konsep tersebut, lalu diisi sesuai arahan peta konsep tersebut. Baik anak-anak, kiranya sampai di sini saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.